Saudara-saudara, seorang bernama Mencken, lengkapnya H.L. Mencken, itu pernah bilang begini, "For every complex problem, there is always an answer that is clear, simple, and wrong." Saya terjemahkan. Untuk setiap masalah yang kompleks, selalu ada sebuah jalan keluar, sebuah jawaban yang jelas, gamblang, dan salah. Mengapa saya memulai episode ini dengan mengutip Mencken? Karena saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan dengan lebih mendalam apa yang selama ini banyak orang bicara mengenai 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Saudara-saudara, 100 hari memang sudah lewat sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di negeri ini. Sejak itu, mereka menjalankan pemerintahan, berupaya mewujudkan janji politiknya, yaitu Astacita. Meski masih dini mungkin untuk menilai hasil, tapi menurut saya penting untuk memikirkan kemana Prabowo Gibran akan membawa Respublika bangsa bernama Indonesia ini. Mengapa? Ini agar kita tahu arah kebijakan pembangunan dan jalannya pemerintahan. Ini bukan perkara pro kontra, apalagi dukung-mendukung. Pemilu itu udah lama usai. Tapi ini soal hak warga negara untuk mendapatkan pemerintah pilihannya sendiri yang janjinya membawa negeri ini jadi lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, kita ingat Prabowo memulai pemerintahannya dengan janji melanjutkan kebijakan Jokowi pendahulunya. Khususnya infrastruktur seperti Ibu Kota Nusantara, IKN, hilirisasi, dan perlindungan sosial. Tidak hanya itu, Prabowo juga menambahkan, makan siang gratis, kini berubah menjadi makan bergizi gratis atau MBG. Mencetak lahan pertanian, pemeriksaan kesehatan gratis, mendirikan sekolah unggul, dan menaikkan gaji aparatur sipil negara, ASN, dan TNI Polri. Seperti tercantum di dalam daftar program hasil cepat terbaik PHCT. Ada juga yang bilang PHTC, manapun itu. Nah, mungkin karena itu, saat publik ditanya kinerja Prabowo, mayoritas merasa puas. Ini seperti dalam survei Kompas. Meski di sisi lain tidak sedikit yang beranggapan sebaliknya, khususnya mereka yang punya akses pada informasi. Ini diungkap oleh Selios dalam penelitiannya. Yang mesti kita ingat, inti perkaranya bukan soal angka kepuasan, tapi tata kelola pemerintahan. Saudara-saudara, dalam kacamata saya, persoalan tata kelola pemerintahan barangkali adalah masalah terbesar selama 100 hari ini. Janji Prabowo melanjutkan kebijakan Jokowi itu menimbulkan tanda tanya. Apakah dia juga akan mewarisi masalah yang ditinggalkan Jokowi? Jokowi memang memprioritaskan ekonomi, tapi ia melemahkan institusi demokrasi, mengabaikan lingkungan, dan memusatkan kekuasaan. Karena itu, janji Prabowo tentang keberlanjutan itu membawa kekhawatiran. Sikap militeristik Prabowo yang bersanding dengan populisme teknokratik Jokowi itu dikhawatirkan akan menghasilkan stabilitas tanpa akuntabilitas dan tata kelola tanpa tata. Pertama, prioritas pembangunan. Prabowo menegaskan, target pertumbuhan 8% adalah target seluruh kabinet. Semua program pembangunan mesti diarahkan ke sana. Stabilisasi ekonomi jadi pondasi. Harga pangan dan BBM dijaga. Bantuan sosial diperluas. Dan makan bergizi gratis mulai dijalankan, meski masih dalam tahap uji coba. Ini terutama untuk menjawab persoalan kunci ekonomi, melebarnya kesenjangan, meski terjadi penurunan kemiskinan. Meskipun program kesejahteraan makin terarah, disparitas regional tetap menjadi tantangan. Di samping kelas menengah yang makin rentan anjlok ke kemiskinan. Karena itu, kebijakan pembangunan Prabowo
memang harus lebih inklusif. Misalnya, pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) secara top-down selama ini menuai kritik karena miskin pelibatan publik dan nyaris tanpa keterbukaan. Bukan hanya soal kandungan gizi yang dipertanyakan, tetapi terutama tata kelolanya, anggaran, penentuan menu, pengadaan alat dan bahan, proses penyiapan, hingga distribusi dan penentuan lokasi sekolah penerima. Tidak pernah ada komunikasi kebijakan MBG yang terang dan gamblang. Apakah komite sekolah dilibatkan, orang tua murid diajak berdiskusi, siswa-siswi sekolah diminta memberi masukan, atau UMKM dan warung-warung sekitar sekolah didengarkan pendapatnya. Nggak pernah ada itu. Yang ada justru berita miring. MBG di beberapa daerah ternyata dibiayai Prabowo pribadi. Belum tentu bergizi makanannya, tapi malah penuh intimidasi. Bahkan dilarang foto, apalagi video. Bahkan seorang siswa SMK itu diminta klarifikasi, padahal anak ini menyampaikan kondisi apa adanya. Kedua, soal keberlanjutan program prioritas, terutama dari perspektif fiskal. Misalnya, perkiraan anggaran MBG, makan bergizi gratis, itu sekitar 100-150 triliun per tahun. Tahun 2025 sudah dialokasikan 71 triliun, dan rencananya akan ditambah 100 triliun lagi. Sementara, seluruh anggaran untuk 6 program bantuan sosial itu naik dari 496,8 triliun tahun 2024 menjadi 504,7 triliun tahun 2025. Maka, muncul kekhawatiran program lain akan terganggu. Dan kelihatannya begitu. Instruksi Presiden, Inpres nomor 1 2025, itu menetapkan efisiensi anggaran, kalau saya membacanya, pemotongan anggaran, besarnya 306,69 triliun. Dari jumlah ini, 256,1 triliun itu berasal dari kementerian atau lembaga KL, dan 50,59 triliun itu berasal dari transfer daerah. Maksud pemerintah, pemotongan ini efisiensi, tapi tentu publik tidak membacanya begitu. Lampiran Surat Menteri Keuangan nomor S37/MK02/2025 tentang pemotongan ini, meski lalu disangkal keabsahannya, itu menimbulkan banyak pertanyaan. Saat anggaran mayoritas, jadi 83 itu ya kalau nggak salah, kementerian lembaga dipotong, bervariasi dari 20-75%. Sejumlah kecil kementerian dan lembaga lainnya, kalau tidak salah 17, itu dikecualikan. Antara lain, Badan Gizi Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, MPR, dan DPR. Masih ada yang lain. Karena itu, syakwasangka, praduga, merebak. Apa praduganya? Pelaksana dan pengaman prioritas diana-emaskan. Sementara lainnya diacak-acak. Soalnya, saudara sekalian, ini bukan hanya kecemburuan, melainkan dampak teknokratis yang tampak tidak dipikir masak-masak. Kualitas layanan publik itu diantisipasi akan terganggu karena di sejumlah kementerian dan lembaga, pemotongan itu tidak memungkinkan mereka bekerja. Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), anggarannya dipotong 81,38 triliun. Itu mungkin tidak bisa lagi merawat jalan dan jembatan, yang sebenarnya sangat krusial, terutama di daerah-daerah tertinggal. Atau Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan anggaran yang tinggal 513 miliar, jelas akan kesulitan menangani urusan kepegawaian ASN se-Indonesia. Bahkan, sampai mobil jemputan pegawainya sendiri mesti ditiadakan. Masih banyak cerita semacam ini. Karena itu, apapun alasannya, pemotongan ini menunjukkan tidak adanya konsolidasi fiskal yang jelas. 7 dari 8 PHCT, Program Hasil Cepat Terbaik Astacita, 7 ini adalah makan bergizi gratis, bahan pertanian, bantuan sosial, infrastruktur desa, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah unggul, dan kenaikan gaji ASN, TNI, Polri. Semuanya itu adalah pengeluaran, spending. Karena itu, tanpa reformasi pajak struktural atau pemotongan subsidi yang tidak efisien, misalnya subsidi energi, semua program prioritas
akan membebani fiskal dan menimbulkan risiko anggaran yang sangat signifikan ke depan. Karena itu, kita mesti sadar, kebijakan populis, meski secara politik itu menguntungkan, itu tidak boleh mengorbankan kesehatan fiskal di jangka panjang. Ketiga, diduga kinerja kabinet buruk karena lebih banyak menteri hasil transaksi ketimbang yang sungguh-sungguh ahli. Menteri-menteri yang seperti ini tidak berani berinisiatif, lemah menjalankan program kerja, bahkan tanpa etika menyalahgunakan posisi mereka. Kalau saya baca daftar yang dikeluarkan oleh Chelios, ini termasuk Menteri HAM yang kebijakannya stagnan, tidak tegas bertindak, tapi kontroversial. Menteri Koperasi yang tidak punya arah mengembangkan koperasi dan mereformasi dukungan UMKM. Menteri Kehutanan yang gagal mengelola konservasi, tapi malah mau membabat 20 juta hektar hutan demi ekonomi dan mengabaikan lingkungan. Menteri Desa dan Daerah Tertinggal yang tidak punya strategi membangun pedesaan dan menyalahgunakan posisi untuk keperluan pribadi. Dan masih banyak lagi. Silakan Anda baca sendiri di laporan Chelios pada bulan Januari tahun 2025 kemarin ini. Akhirnya, saudara sekalian, kinerja buruk para menteri ini membuat kabinetnya terpuruk. Ini seperti kritik Prabowo sendiri, regulasi yang tumpang tindih, pengambilan keputusan yang lambat, tidak sesuai antara anggaran dan prioritas, dan pengawasan yang lemah. Ini semua menghambat pelaksanaan kebijakan, mengurangi efektivitas pembangunan, bahkan pemerintah kelihatan amatiran. MBG-nya asal jalan, hilirisasi tidak diawasi, pembukaan lahan untuk pangan dan energi direncanakan serampangan, penerapan pajak pertambahan nilai terkesan pelin-pelan, pemotongan anggaran dilihat ngawur, kebijakan lingkungan dan reformasi sektor energi malah balik. Masih banyak lainnya. Tapi ini semua menunjukkan bahwa perlu pembenahan yang mendesak. Yang terlihat barangkali adalah inersia birokrasi atau birokrasi yang tidak bergerak. Tapi jangan tergesa-gesa mendemonisasi. Mendemonisasi itu menempelkan citra buruk pada para birokrat ini. Mengapa? Karena kinerja birokrasi itu tergantung atau amat terpengaruh oleh kualitas pemimpinnya. Selain itu, faktor pemungkin seperti regulasi, tata kelembagaan, dan mekanisme akuntabilitas itu juga amat mempengaruhi. Coba Anda bayangkan, seperti apa birokrasi berjalan di bawah pemimpin yang politis dalam struktur kabinet yang tambun, lambat bergerak karena baru dirombak, dan tak punya dukungan anggaran, serta tidak jelas akuntabilitas kinerjanya. Maka, barangkali penyebabnya hanya dua. Satu, lemahnya koordinasi. Jika bukan tidak kompetennya para menteri yang mengabaikan akuntabilitas. Dan dua, ini mengakibatkan remuknya tata kelola pemerintah. Nah, lantas mesti bagaimana? Saudara-saudara, mengatasi tantangan akuntabilitas dan tata kelola ini, hemat saya, amat krusial bagi Prabowo untuk mempertahankan kepercayaan publik, memastikan agendanya berjalan, dan menjaga dukungan politik, baik dari koalisi maupun menghadapi kritik dari oposisi. Untuk itu, keempat soal tadi itu mesti serius ditangani. Satu, kita perlu melakukan evaluasi prioritas pembangunan. Keinginan Prabowo agar ekonomi tumbuh 8% jelas tidak didukung oleh kebijakan-kebijakannya yang lain. Ini jelas. Pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, investasi, ekspor, impor. Ada 5 hal yang mempengaruhi. Ketidakjelasan kebijakan perpajakan itu membuat masyarakat menahan diri mengkonsumsi. Buruknya tata kelola dan rendahnya akuntabilitas membuat belanja pemerintah tidak efisien. Reformasi hukum dan birokrasi yang mandek membuat investor enggan datang. Ekspornya masih mengandalkan komoditi karena hilirisasi terbatas. Sementara impornya malah naik karena untuk memenuhi program prioritas. Itu dalihnya. Jadi, evaluasi prioritas ini perlu agar ekonomi tumbuh. Memang ekonomi mesti tumbuh,
tetapi tidak perlu segera tinggi. Yang lebih perlu adalah lebih inklusif, stabil, dan berkelanjutan. 2. Peningkatan kapasitas fiskal dan kapasitas pemerintahan secara keseluruhan. Pengelolaan anggaran itu penting, tetapi pemotongan anggaran secara pilih kasih, jika bukan karena secara serampangan, itu membawa pesan ketidakpedulian pada aparat pemerintah. Efisiensi anggaran ini bukannya tidak perlu loh ya, tetapi mesti rasional agar kinerja pemerintahan tidak dikorbankan. Perlu dipikirkan, meningkatkan kemampuan pemerintah mengantisipasi dan membentuk masa depan, foresight. Mengapa? Karena masa depan itu penuh ketidakpastian. Lihat saja kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat dan dampaknya bagi dunia termasuk Indonesia. Sudahkah kita mengantisipasinya? Sudahkah kita lihat semua dampaknya pada kita? Ketiga, apa boleh buat? Saya usulkan menteri dan kepala lembaga yang tidak berkinerja sebaiknya diganti saja. Mereka ini ujung tombak pemerintahan dan tangan kanan presiden. Mungkin awalnya mereka ditunjuk karena politik balas jasa saat menangguk suara. Tapi Pak Prabowo pasti tahu kalau yang ditunjuk memang tidak mampu, mereka malah mengganggu. Maka, seperti janji Prabowo sendiri, ia mesti mengevaluasi kinerja para menteri-menteri ini dan segera bertindak agar kabinetnya lebih cakap, profesional, dan kompak. Dan 4, terakhir, koordinasi pengendalian pembangunan. Salah satu akar persoalan keruwetan pembangunan saat ini adalah pengendalian. Ada 7 kementerian dan lembaga dengan tugas pengendalian. Kantor Staf Presiden, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Bappenas, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator, ada 7 juga itu, kemudian BPKP, dan KPK. Tetapi, yang tidak jelas di sini adalah pembagian kewenangannya. Kementerian mana, lembaga mana mengendalikan program apa, bagaimana caranya, seperti apa mengukurnya. Tanpa koordinasi pengendalian untuk mensinkronkan target dan prioritas pembangunan, mimpi Indonesia jadi negara maju itu tidak mungkin diwujudkan. Tidak mungkin. Nah, di luar keempat gagasan tadi, sebenarnya saya pribadi tetap punya kekhawatiran mengenai sikap Prabowo dan pemerintahnya menghadapi tuntutan demokratisasi dan menyempitnya ruang sipil. Penanganan represif atas ekspresi warga untuk berpendapat, baik lewat media sosial, demonstrasi, eksibisi seni, dan lain-lain, itu mesti dihentikan. Karena tindakan seperti ini, itu bukannya menunjukkan negara yang kuat berwibawa, tapi justru bukti bahwa ia lemah, tidak berdaya, menegakkan hukum, dan melindungi warganya. Nah, akhirnya, saudara-saudara sekalian, 100 hari pertama memang tidak cukup untuk menilai hasil kerja Prabowo, tetapi bisa memberikan gambaran kepada kita tentang prioritas, gaya pemerintahan, dan arah pembangunan di bawah Prabowo ini. Dan satu yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan saat ini menanggapi persoalan-persoalan rumit pembangunan yang makin kencang mendera kita. Lemahnya tata kelola, buruknya koordinasi, dan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan membuat pemerintahan saat ini terlihat mudah menggampangkan persoalan. Padahal, menggampangkan persoalan pembangunan seperti itu sudah pasti keliru. Ingat kutipan di awal episode ini. Jadi, perbaikan mendasar memang dibutuhkan. Berbagai masalah kompleks yang dihadapi negeri saat ini membutuhkan pemerintahan yang mumpuni dan paham substansi, yang dijalankan oleh mereka-mereka yang profesional, bukan transaksional. Dan Prabowo tahu itu.